Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen semester 4 STIE Taman Siswa Banjarnegara dengan dosen pengampu Ibu Honimah Zumroatun Ainiyah SE MSI MM. Di sini kami ingin membuka ruang diskusi dengan teman-teman semua dengan tema biaya kualitas dan produktivitas pengukuran dan pengendalian. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Anissa Kurniadiva, 2 Rosi Kuslianawati, 3 Yunia Rizkiana, dan yang keempat adalah Yusuf Adi Pratama. Saya selaku moderator dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang definisi kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Juga ada definisi biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan juga ada biaya kegagalan eksternal. Di sini ada 2 subkategori yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kualitas. Yang pertama itu adalah control activities. Di sini ada biaya pengendalian atau control cost. Yang kedua ada failure activities, yaitu ada 5 macam, yaitu ada biaya pencegahan atau preventional cost, ada biaya penilaian atau appraisal cost, ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost, ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, dan juga ada biaya kegagalan eksternal atau juga disebut dengan external failure cost. Materi selanjutnya ada mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden quality cost adalah biaya kesempatan atau opportunity yang terjadi karena kualitas yang buruk. Untuk selanjutnya ada penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Informasi biaya kualitas dapat digunakan dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis produk baru. Informasi biaya kualitas menjadi dasar yang sangat penting bagi penelusuran perusahaan atas perbaikan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada produktivitas. Di sini ada 2, yaitu yang pertama ada pengukuran dan pengendalian, yang kedua ada produktivitas berkaitan dengan produksi output secara efisien dan secara spesifik mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Selanjutnya, pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial. Selanjutnya, definisi pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rasio produktivitas sama dengan output atau input karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur. Ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional. Selanjutnya ada juga keunggulan daripada ukuran parsial ini.
Pengukuran ukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Kelemahan ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Pertama, kemungkinan karena trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Kedua, karena ada kemungkinan trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat sehingga harus dalam bentuk sebuah pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Dalam praktiknya, mengatur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran ini. Yang pertama ada pengukuran profil produktivitas dan yang kedua ada pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit produksi cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sementara pengurangan jumlah output yang digunakan meningkatkan produktivitas.